Ya, ini kesalahan fatal. Ya, Satu, kita harus tahu dulu politik perundang-undangan kita itu ya, yang dilandasi oleh Pancasila sebagai reds ide, dilandasi ya, oleh Undang-Undang Dasar 1945, ya, dilandasi oleh Undang-Undang B3 ya, nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, dilandasi oleh Undang-Undang MD3, ya, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. ya, Itu semua sudah melakukan, sudah secara jelas menempatkan fungsi dari ya, lembaga-lembaga negara itu ya, sesuai dengan undang-undangnya. ya, Tetapi memang undang-undang itu ya dalam yang kurang ya, mendapat supporting politik terhadap fungsi DPR dalam pengawasan itu. ya, Sehingga mereka mencoba untuk melakukan terobosan ya ya, pada pasal 228A itu ya, ya ya tidak boleh. ya. Menurut pendapat saya tidak boleh. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menanggapi masalah-masalah politik di Indonesia. Selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di dalam majalah Politik Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini kami akan menyoroti perubahan peraturan tata tertib DPR RI yang banyak mendapat respon baik dari masyarakat politik khususnya para akademisi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. John Piris SH MS MH. Beliau adalah pakar hukum tata negara. Apa kabar, Prof? Baik, Mas Bambang. Siap-siap. Ya. Iya. Prof. John Piris menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia UKI, S2 di Universitas Padjadjaran Unpad, S3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia UI. Kemudian berkarir sebagai dosen UKI sejak 1983, pernah menjadi Kaprodi S2 dan S3 di Fakultas Hukum. Nah, kemudian juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI periode 2009 sampai 2019 dan menjadi Dewan Pakar di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Juga menjadi anggota lembaga Komisi Kajian di MPR RI. Baik, Prof. Mungkin secara singkat biar jelas latar belakang Prof. John Peris bisa diceritakan mungkin mana-mana yang penting sampai posisi saat ini. Silakan, Prof. Iya, saya kira saya menggunakan eh, komitmen moral saya untuk tetap setia dalam dua hal sebagai Ya, politisi dan akademisi. ya, Dengan dua hal yang penting itu, memang dia menimbulkan juga banyak tantangan, Mas Bambang. hmm, ya, Krusial, ya, menimbulkan banyak perdebatan, pertengkaran ya.
dengan orang-orang yang memang cerdas, pintar, para politisi, praktisi. Ya misalnya kalau di kampus itu kan paling banyak itu dari Kadin, Kejaksaan, Kepolisian. Ya, Orang-orang yang sudah jadi semua. ya, Anggota DPR, ya, anggota DPD, semua mahasiswa saya, ya, Pak. ya, Ah, saya senang supaya Hasana berpikir kita selalu up to date, ya, ya. Dan ya, Mas Bambang adalah salah satu rekan kerja saya di DPD RI, ya Mas Bambang ya. ya, 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 Orang yang sangat humble, bertanggung jawab. Ya, saya juga banyak belajar dari Mas Bambang ya, begitu. Walaupun dalam beberapa uh, event ya, kita bisa berkompetisi, tapi semuanya itu untuk kepentingan bangsa dan negara, gitu ya. Saya ya, melanjutkan apa yang diletakkan oleh Mas Bambang di kelompok DPD RI di MPR. Itu ya, satu fraksi terbesar malah. ya, Itu dasar-dasar yang kuat sudah Mas Bambang letakkan dan saya tinggal melanjutkan itu dengan baik. ya. Prof, ini ada apa ya, peristiwa atau kejadian atau keputusan yang apa ya, mungkin cukup strategis dan sangat mendapat respon, yaitu perubahan peraturan tata tertib DPR RI yang menambah kewenangan DPR RI bisa mengevaluasi produk-produk atau orang-orang, tokoh-tokoh pejabat yang pernah di-fit dan proper test oleh DPR RI. Nah, ini sebagai pakar hukum tata negara eh, ke apa ya, kemeriahan respon ini menurut Prof. John Perry seperti apa? Ya, dia mendapat respons publik yang sangat besar Ya, selama 1 minggu ini. ya, Bahkan menciptakan sentimen negatif dari publik ya, terhadap tindakan DPR untuk ya, melakukan revisi ya, terhadap peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib itu ya, dengan menambah satu norma baru pada pasal 228A ya, ya, yang kita semua sudah tahu berbunyi bahwa pada ayat 1 dalam ya, rangka meningkatkan fungsi fungsi ya, pengawasan dan ya, menjaga kehormatan dewan ya gitu ya, ya terhadap hasil pembahasan komisi ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 227 itu ayat 2 DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala termasuk evaluasi kinerja ya, maupun evaluasi integritas ya, secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat pimpinan DPR. ya, ya, Itu ayat 1 ya. Ayat 2-nya hasil evaluasi dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas ya bersifat mengikat. ya, Bayangkan. Nah, itu sudah terjadi dan saya mengikuti sangat sangat serius dan intensif. Menurut pendapat saya dan juga teman beberapa guru besar hukum tata negara. Ya, ini kesalahan fatal. ya, Satu, kita harus tahu dulu politik perundang-undangan kita itu. ya, Yang dilandasi oleh Pancasila sebagai res ide, dilandasi ya, oleh Undang-Undang Dasar 1945, ya, dilandasi oleh Undang-Undang B3 ya, nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, dilandasi oleh Undang-Undang MD3, ya, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. ya, Itu semua sudah melakukan, sudah secara jelas menempatkan fungsi dari ya, lembaga-lembaga negara itu ya, sesuai dengan undang-undangnya. ya, Tetapi memang undang-undang itu ya dalam yang kurang ya, mendapat supporting politik terhadap fungsi DPR dalam pengawasan itu. ya, Sehingga mereka mencoba untuk melakukan terobosan ya ya, pada pasal 228A itu ya, ya
Ya tidak boleh. Menurut pendapat saya tidak boleh ya melakukan evaluasi terhadap pejabat publik yang dipilih oleh DPR itu. Itu fungsi dari lembaga eksekutif, ya, bukan fungsi dari lembaga legislatif itu. Nah, saya berpikir bahwa selain politik perundang-undangan itu kurang dipahami, ya, saya menilai bahwa mungkin saja ini kedua ya mungkin saja ini muncul ya tindakan ini muncul setelah DPR melihat bahwa mereka kurang berperan secara maksimal dalam fungsi pengawasan. Itu ditambah dengan terkait dengan itu ditambah dengan banyak sekali anggota DPR yang baru belum mempunyai pengalaman ya. Dan anggota DPR yang lama juga tidak memberikan legacy yang baik untuk ya hati-hati dalam melahirkan peraturan itu. Bagaimana mungkin peraturan yang memang berupa tatip itu berlaku keluar? Tidak boleh. Dia berlaku ke dalam. Sama dengan MPR juga itu. TAP MPR berlaku keluar, TAP MPR, keputusan MPR berlaku ke dalam. DPD juga begitu, semua lembaga negara seperti itu. Nah, yang kedua saya melihat bahwa ini dari aspek teori ya. DPR tidak semua ya, ada beberapa orang yang kurang memiliki istilah saya itu kemampuan sibernetik. Kemampuan sibernetik adalah kemampuan lembaga legislatif untuk menyerap aspirasi. Nah, kalau mau membuat tata tertib ini, serap dulu aspirasi dari para pakar. Kan begitu. Nah, sehingga kalau pakar, ahli-ahli hukum tata negara, profesor, dokter, dan sebagainya itu menyatakan jangan lakukan itu. Begitu. Kemampuan sibernetik itu menarik. Kemampuan mengagregasi, menyerap, ya, memformulasi, dan mengartikulasi. Para senator itu atau legislator itu harus memiliki kemampuan itu. Tapi sebagaimana kita tahu, saya belum melakukan penelitian, Mas Bambang. Dari sejumlah anggota DPR dan DPD itu, kalau kita klasterkan, berapa yang menguasai bidang hukum? Mungkin kecil, Pak. Kecil sekali. Lebih banyak ya bidang-bidang yang itu. Nah, mungkin ini peristiwa ini memberikan inspirasi baru bagi kita bahwa kita memperbaiki dari hulu lah persyaratan untuk menjadi anggota DPR dan DPD itu. Ya, mungkin bisa dimunculkan itu diutamakan, ya, Pak ya. Bisa semua warga negara dan sebagainya macam itu. Strata pendidikan itu paling sedikit ya S1 lah. Kalau seorang itu diutamakan yang bla 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 bla. Saya tidak mengatakan bahwa sarjana hukum itu yang paling pas, tapi memang kalau namanya legislator, orang yang mengerti itu. Begitu. Nah, kemudian Mas Bambang, saya melihat bahwa dengan peristiwa ini DPR sangat terglorifikasikan dengan kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangannya. Sesuai dengan pasal 20 ayat 1 itu. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hanya membentuk undang-undang. Kekuasaan dalam membentuk tatib tidak bisa, dia dibatasi. Dia dibatasi oleh norma, dibatasi oleh asas. Nah, kalau cara berpikir legal reasoning itu kan yang paling berada pada puncak di atas itu secara filsafati itu prinsip menurunkan doktrin menurunkan asas menurunkan norma. Begitu. Baik. Dan kita tahu bahwa tatib juga tidak ada dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang jenis dan hierarki perundang-undangan kan di luar itu. Gitu. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia.
Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Saya mau tanya begini, suatu perubahan atau apapun yang dimasukkan di dalam peraturan pasti kan ada tujuannya. Nah, Ya, kira-kira sebenarnya apa sih yang ingin dicapai oleh DPR dengan memasukkan tambahan klausul itu, Prof? ya, kalau mau memasukkan sebetulnya ada celah. Ya, Celahnya ada dua, Mas Bambang. ya, Bahkan tiga menurut saya. ya. Ya, revisilah Undang-Undang P3 itu. Hmm, Revisi Undang-Undang MD3 itu. ya, Lalu kita munculkan undang-undang tentang DPR, undang-undang tentang DPD, undang-undang tentang ya, MPR. ya, 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 Itu. Ya MD3 kan Omnibus Law itu. ya, 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 itu celahnya di situ sehingga uh, fungsi pengawasan kalau mau dikontenkan itu masuk dalam materi muatan undang-undang bukan dalam tatip. ya, Nggak bisa. ya, Karena ya, tatip itu berlaku ke dalam, Pak. ya, Bukan keluar. Berlaku keluar itu artinya DPR melakukan pengawasan ya terhadap ya, pejabat publik yang dia pilih ya, melalui fit and proper test dan melalui ya, ya voting, ya, terutama Mahkamah Konstitusi itu, Mahkamah Agung itu. ya. Dan saya melihat ini juga terjerembab di dalam euforia open legal policy. Oh, Kalau saya ya, melihat begitu, Pak, analisis saya nih. ya, ya, ya. Baik. Jadi kalau Kalau begitu, Prof, dari ya segi substansi materi sebenarnya bisa saja, artinya bisa DPR saja, tidak bisa salah saja, bisa bikinnya saja, itu, cuma bisa saja. salah jalan. Salah jalan, salah jalan, salah Iya, jalan, Pak. Gitu. iya, iya. Nah, Jadi, sekarang ya silakan, Rob. jadi saya tidak alergi tentang open legal policy ya. Tapi Ya. tapi kebijakan hukum terbuka itu tidak boleh melanggar asas, Hmm. doktrin. Nah, misalnya soal trias politika itu kan Ya, prinsip besar, ya, ya. ya, Prinsip yang semua semua negara berlaku itu, Pak. ya, Ya masing-masing dengan fungsinya. Ya fungsi DPR kan lebih banyak fungsi legislasi. ya, Jangan masuk ke ranah eksekutif itu. ya, Evaluasi kinerja ya, dan evaluasi dari segi etika. Ya ya, janganlah, ya. janganlah. Ada Mas Bambang, ada pemikiran dari banyak pihak dan itu sudah dibahas di BPIP juga itu. Ke depan itu kita harus memiliki Mahkamah Etik Nasional. Hmm. Nah itu pas juga itu. Mahkamah ini yang bertugas Ya, melakukan pengamatan, ya toh, pengawasan terhadap seluruh lembaga negara ya. dari aspek etika. Begitu. Eh, sekarang aturan itu sudah dibuat dalam bentuk tata tertib. Nah, kemudian Ya, kalau ada yang tidak puas, kan memungkinkan judicial review, walaupun itu ke MA kelihatannya ya. Apa mungkin itu dilakukan? mungkin saja sebetulnya. Tapi saya kira mereka tidak berani meneruskan itu karena sentimen negatif sudah terlalu besar. Ya, ya. Saya kira Nggak barangkali artinya, sederhana saja ya, Ketua Balik barangkali ya uh, menjelaskan secara baik-baik saja bahwa oke, saya setuju ya, bahwa pengawasan terhadap pejabat-pejabat publik yang dia pilih itu wajar juga. ya, Itu, wong dia yang pilih kok. ya, Dia ya, juga berhak untuk memberhentikan. ya, Tapi bukan dia memberhentikan melalui mekanisme itu menurut pasal ya, ayat 2 itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Yang mekanisme yang berlaku juga kita belum tahu ya seperti apa. ya, Nah, mungkin kalau memang pelanggaran soal uh, ya pelanggaran hukum misalnya, ya, ya itu kan harus melibatkan lembaga yang lain. ya, Ya, kalau MA tidak ada masalah, ada komisi yudisialnya.
ya, Nah MK ada juga MK-MK-nya ya, ya, itu. Tapi yang lain-lain itu enggak ada. ya. Itu. Ya, Prof. Misalnya begini, Prof. Itu kan ada hakim konstitusi yang berasal dari MA. Ya, Itu apakah mungkin kalau MA merasa bahwa mereka tidak tepat keberadaannya di situ, boleh nggak MA menarik anggotanya dari Mahkamah Konstitusi? praktek yang kemarin di DPR kan dia menarik tuh Pak. Ah, pakai itu DPR sudah bisa. Sebetulnya bisa Pak. Iya, Dia yang iya, mengusulkan, dia yang menarik juga bisa. iya, iya, Nah, gitu. iya, iya. Sangat bisa Pak, sangat Baik, bisa. ya, Gitu. Cuma luar ini luar belum biasa. dinormakan secara apa ya, Iya, tegas gitu. Belum iya, dinormakan Pak. iya, Tapi logikanya iya, masuk, logikanya masuk. iya. Nah, sekarang begini, Prof. Ini kalau tidak ada perubahan, tidak dicabut, itu kan berarti berlaku. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi kalau itu berlaku? Artinya dampak seperti apa yang akan terjadi? Oh, dampaknya besar sekali Mas. Nah, Itu berarti membuka front terhadap masyarakat sipil hmm, gitu, dan kalangan kampus serta guru-guru besar. ya, Saya kebetulan ya, masuk anggota Pergubi Pak, Pergubi. Pergubi itu iya, Persatuan Guru Besar Indonesia. ya, Wah, itu sudah pada gerah semua tuh, ya, pada gerah. ya, Mungkin ya, kalau tidak terjadi apa kasus-kasus bansos pilpres itu, ya mungkin tidak seperti ini. Cuma sudah ya, menumpuk, persoalannya sudah menumpuk nih Pak. ya, Gitu. ya, Jadi ya, sebaiknya, aduh, ya, urungkan niat Pak, urungkan niat ya, untuk merevisi ya, Undang-Undang MD3 dan P3 Mas Bambang. ya, ya, Jalan tengahnya sangat ya, bijaksana. ya, ya. Dan itu proses perbaikan tata tertib kelihatannya kayak apa ya, Prof? Dipaksakan, ya Cepat dipaksakan. sekali dan diam-diam gitu kelihatannya, nggak ada publikasinya sama sekali. Iya, dan ini dikaitkan dengan konfigurasi politik kita, Mas Bambang. Oh, Koalisi besar kan menguasai 88 partai kan. ya, Jadi bisa saja kalau ini lolos, ya dipaksakan ya, tatip ini lolos, ya. ya, Wah, saya tidak bisa bayangkan, Pak. ya. Orang-orang yang bukan masuk dalam koalisi koalisi besar ini bisa disingkirin semua. Konflik kepentingannya di situ. Ya, Saya berdoa mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu, ya, Mas Bambang. Kalau enggak menambah lagi beban historis bagi kita-kita ini ya, untuk membenahi sistem pemerintahan negara. ya. Jadi Prof. John Piris apa ya, meraba bahwa eh, apa misi perubahan itu memang politis ya, Prof. Bukan sekedar teknis pengawasan. Lebih banyak politisnya, Pak. Oh, Lebih banyak politis. Nah, lebih banyak politis ini kalau dibenturkan dengan ya, politik hukum kita dan ya, politik perundang-undangan kita kan kacau lagi, Pak. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025. Dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Jadi tadi saran Prof. John sudah jelas, gagasannya bisa dimengerti, tapi lebih baik dengan memperbaiki Undang-Undang MD3 atau lebih MD3. baik lagi kalau apa Undang-Undang DPR RI itu Iya, betul, berdiri. betul. Lebih baik lagi, Pak. Ya, ya. Jadi itu yang kira-kira lebih ideal ya, Ya, Prof. Kira-kira seperti itu ya. sangat ideal, Pak. Sangat ideal. Ya, Gitu. ya. Nah, eh, kira-kira ke depan seperti apa ini? Tadi dikatakan bahwa apa koalisi besar itu menguasai DPR.
Nah, kira-kira produk perundang-undangan seperti apa yang bisa dibayangkan oleh Prof. John akan terjadi dengan diawali ini perbaikan tata tertib ini? Iya, saya melihat begini Mas, saya mau ambil makro dulu. Makro ya, Ya, baru ke mikro. ya, Dengan 0% presidensial, ya, nanti dia merambah ke parliamentary threshold, nol juga Pak. ya, Dan itu ya. sesuai dengan konstitusi kita. Oh, ya, ya, Presiden dicalonkan oleh partai ya, politik ya, atau gabungan partai politik. ya, ya, Konsekuensi daripada itu adalah tidak boleh eh, sama waktunya pileg dan pilpres, tidak boleh. ya, ya, Pilegnya barangkali 6 bulan setelah itu baru pilpres, Pak. ya, Gitu. Sehingga partai-partai yang non kursi juga punya hak, ya, tapi dia sah sebagai peserta pemilu, Pak. ya, Ah, supaya demokrasi itu tidak kehilangan wajah ya, demokratisnya, ya, partai-partai yang memang tidak memenuhi parliamentary threshold itu, ya, bergabung di satu fraksi gabungan, Pak. ya, Kembali ke pra reformasi, Pak. Saya masih ingat. ya, betul. Ya, 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 Sehingga suara rakyat tidak terbuang, Pak. Itu loh. ya, betul. Ya, Ah, lalu juga sama mencalonkan presiden juga itu ya semua partai bisa mencalonkan. ya, Dan karena itu khusus mengenai pileg, Mas Bambang ya. ya, itu tetap pilih gambar partai, Pak. Pemilu 55 juga pilih gambar partai. Oh, ya, ya, Karena peserta pemilu adalah partai politik, Mas Bambang. ya, ya, Nah, ya, Open Legal Policy ini menafsirkan itu. Betul ya, partai politik, tapi dia menyusun nama orang. ya, Nah, gitu. Jadi saya kira kembali, Pak, kembali supaya ini demokrasi semakin efektif, Mas ya, Bambang. ya, ya. Baik, Prof. Itu yang ideal. Tapi kalau Iya. menurut kira-kira yang akan terjadi dengan prediksi-prediksi situasi politik sekarang ini, apakah itu yang akan tercapai, Prof? Ya kalau saya pribadi ya ini subjektif. Ya kalau yang saya katakan ini mungkin bisa, bisa, Pak, Ya, bisa. ya, Tapi memang sangat tergantung kepada dua orang, Pak, dua ya, orang. ya, Sangat ya. tergantung kepada eh, apa namanya Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Oh, The shadow government. ya, Mereka berdua tuh di shadow state, di shadow government. ya, 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 Kalau berdua ini sudah kompak, ya, berubah, ya, berubah, ya, terjadi transfigurasi, ya, ya, gitu. ya, ya. Ya, perubahan Baik, bentuk demokrasi, gitu. nggih. Iya. Eh, Persoalannya begini, Bro. Mau betul PDIP pemenang pileg ya, jadi, Ya, terbesar. Tetapi kan bukan mayoritas. Apakah peran Ibu Mega itu memang masih signifikan? masih signifikan, Pak. Pertama, Iya, karena dia pemenang pileg dan konon ya, kalau kepala-kepala daerah itu masih menang di iya, PDIP, Pak. Jumlahnya iya. Jumlahnya, iya, itu bukan kekuatan kecil, Pak, kekuatan yang sangat iya, dahsyat. iya, Saya yakin betul tuh. iya. Baik. Jadi luar biasa. Harapannya mudah-mudahan yang ideal itu yang terjadi Ya, dan kuncinya ada di Presiden Prabowo dan Ibu Megawati. Gitu ya, Prof ya, ya. ya, ya. Terima kasih sekali eh, Profesor Dr. John Piris, SH, MSMH, pakar hukum tata negara. Mudah-mudahan Ya. penjelasan ini mencerahkan kita dan mengetuk hati nurani para politisi sehingga
mencari terobosan atau keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terima kasih, Prof. Terima Sukses. kasih banyak Mas Bambang ya. Terima kasih. Ya, salam buat keluarga. Mari. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video